selamat sore semuanya. Apa kabar? Hi everyone. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan bahagia. Hai. Saya Laura Mulyadi dari Supermodels Project. Hari ini kita akan kedatangan ngobrol bareng dengan founders dari Supermodels Project, yaitu saya, lalu ada Paula, dan ada Kelly Tandiono, ada juga Dominic, dan juga yang spesial ada AA dari Gym Models. So, let's talk about the future. Are you guys ready? Sambil kita nunggu yang lain ya. Oke, Paula udah join. One second. Gimana kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. One second, let me check. Kita akan ngobrol dulu dengan Paula sekarang. Hai everyone yang baru join. Jadi, hai Paula. Hai. Dari Florence, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. So, kita hari ini akan bahas mengenai our newest plan, yaitu Supermodels Project dan Gym Academy akan membuka intensive summer online course, right? Yeah. Nah, kalau teman-teman yang memang mungkin belum sempat untuk lihat kita punya advertisement, hari ini kita akan bahas lebih lanjut lagi sebenarnya kenapa sih kita bikin online course ini dan tujuannya apa sih gitu. Jadi memang keadaan saat ini di Indonesia, hai semuanya, membuat kita harus berada di rumah dahulu. Tapi kan bukan berarti kita harus berhenti ya, Paul ya, untuk melakukan aktivitas atau untuk belajar dan lain-lain kan. Benar. Makanya kita sebagai founders dari Supermodels Project dan juga dari bekerja sama dengan Gym Academy, kita bikin khusus banget nih buat kalian, itu intensive summer online course. Supaya kalian semua bisa terus untuk berkarya dan berkembang dalam setiap kondisi dari dan untuk Indonesia. Nah, course-nya tuh sendiri mungkin Paula bisa kasih tahu, itu kita akan melakukan lewat apa tuh, Paul? Kita bakal ada Zoom ya, kita bakal ngadain yang paling deket itu nanti tanggal 25. Itu ada public speaking dan juga media sosial tuh yang udah kita iklanin juga kan. Jadi itu bagus banget nih buat kalian yang bisa apa ya sambil belajar gitu, terus udah gitu bisa keluar dari zona comfort zone kalian kan. Kadang-kadang mungkin di rumah juga kalian tetap bisa aktif gitu kan dengan sosial media. Nah ini tuh pas banget nih karena kita juga pakai fasilitator yang benar-benar expert di bidangnya ya kan, Baby? Betul banget. Nah, apalagi zaman sekarang kan, kita kan memang semuanya informasi dan lain-lain itu memang lewat banyakan memang lewat telepon kan. Oke, ada Kelly. Hai Kelly. Mana Kelly? Tadi Kelly udah nyapa nih. Harus add ya? Kelly adalah salah satu founder kita. Oke, sebentar. Harus di add dulu. Iya. Oke, coba ya. Hai. Hai Baby Kel. Hai. Halo, apa kabar? Di Bali ya? How are you all? Baik. We're good. Good ya. Oke, ini kita hari ini kita live khusus loh. Aku di Florence, Kelly di mana? Bali. Aku lagi di Bali, stuck in Bali nih karena PPKM. Di Bali. Paula di Jakarta aku. Di Jakarta tuh. Khusus buat kalian semua. Inilah salah satu contoh. Apapun yang terjadi, ini nggak menyetop kita untuk terus berkarya, ya kan? Banget. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ya. Nah, tadi Paula sempat bilang mengenai kelas sosial media dan public speaking ya. Benar. Kenapa kita pilih dua kelas ini sebagai kelas pertama untuk kalian semua bisa terus belajar? Karena memang seperti yang tadi Paula bilang,
Oke, mungkin kita nggak bisa tetap langsung. Mungkin misalnya untuk photoshoot atau untuk catwalk sekarang udah banyak berubah dengan keadaan sekarang. Jadi memang harus dilakukan ya di rumah. Nah, salah satunya adalah kelas sosial media. Nanti Paula sama Kelly bisa tambahkan. Tapi aku kasih tahu dulu, siapa sih fasilitator kita? Fasilitator kita ini super spesial, ya kan Paul? Ya kan Kel? Yo, pastinya dong. Ada, oh pasti ya kan? Ada Titi Saputra. Beliau itu seorang content creator, influencer, designer ya. Lalu ada Ayla Dimitri. Terus nanti akan ada special sharing session itu dari Ayuma. Nah, Ayuma itu seperti yang kalian tahu, dia Putri Indonesia, Miss Indonesia Universe, dia juga model. Lalu Ayla Dimitri tadi itu adalah seorang content creator, influencer juga, dan public figure. Itu kelasnya besok. Oke, mulai itu besok tanggal 25 Juli. Untuk Titis jam 1 PM WIB. Lalu untuk Ayla di tanggal 26 jam 3 dan sharing dari Ayuma tanggal 26 jam 1 WIB. So, tadi kita belum ngobrol sama Kelly. Oke, Kel, gimana nih? Kamu kan juga apa? Seorang aktris, seorang model, public figure. Kan dengan keadaan seperti ini kan banyak pasti kan yang perlu perubahan. Gimana? Sharing dikit dong. Eh, yang pastinya sih mungkin di saat ini karena memang lagi kita di tengah pandemi ya, pastinya pekerjaan pun kan di cancel atau mungkin di postpone gitu karena memang ini gitu. Dan memang salah satunya yang membuat kita masih bisa berkarya adalah melalui social media gitu kan. Dan melalui social media we can share, let's say our hobbies, what we like to do, misalnya dengan sports gitu kan. And then dan itu pun juga kita bisa menjadi inspirasi untuk orang lain gitu. So maybe some of your hobbies that you can post atau mungkin sesuatu yang kalian suka itu bisa juga menjadi inspirasi untuk orang lain juga gitu. Kenapa menurut aku social media itu sangat penting, dan itu juga kenapa kita bikin social media is gonna be one of our class gitu kan. Itu pun juga dengan public speaking ya. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, social media is probably one of the most important tools untuk kita sekarang sih. Iya. Tapi itu kan kalau kita nggak bisa sembarangan posting kan, pasti kan ada cara-caranya gimana cara kita posting, cara penyampaiannya, baik itu penulisan ataupun editing dari fotonya dan lain-lain. Bener nggak tuh? Itu benar sekali. Itu pun kadang buat aku aja tuh suka bingung gitu. Ini ya, oke, misalnya aku suka banget triathlon gitu. Misalnya besoknya aku lagi olahraga sepeda gitu kan. Kadang mikirnya aku mau posting foto sepeda yang seperti apa ya gitu. Jadi kita kan juga harus mikir misalnya dengan bajunya kita jangan terlalu terbuka gitu. Misalnya salah satu contoh. Terus mungkin yang kedua apa yang bisa orang lakukan dari foto ini gitu misalnya. Apakah bisa menjadi inspirasi untuk orang lain? Atau apakah bisa mengajak orang lain untuk jadinya, oh aku juga pingin sepedaan nih gitu, aku pingin I wanna go be very happy gitu, atau seperti itu gitu. Jadi itu juga sangat penting, itu harus kita pikirkan apa yang kita post. Terus yang paling susah lagi adalah konten captionnya itu kadang aku bisa 30 menit ya kan, 30 menit mikirin gitu apa ya yang harus diisi gitu kan. Nah kalau dari sisi yang penting isinya harus organik ya, jangan terlalu kayak dibuat-buat gitu. Dan berarti jujur ya, organik berarti apa yang kita rasakan dan what we think, right? Iya, jadi what you like, what you love itu kadang orang bisa merasakan dengan postingan kalian atau dengan caption kalian gitu. Jadi itu harus dipikirkan juga. Dan juga mungkin bisa belajar juga dengan hashtag-hashtag gitu kan. Itu juga penggunaan hashtag ya. Misalnya misalnya sports gitu, mungkin bisa ngeliat orang bisa ngelihat search your posting gitu juga lebih cepat dan segala macam kayak gitu sih. Tapi ini yang jago social media ini Paula Verhoeven ini. Paula nih. Nah, pertanyaan berikutnya nih Paula nih. Oke, baby, kan kamu kan followersnya banyak banget nih, jutaan masyarakat.
Iya, asik. Syukur pada Tuhan ya, baby. Nah, biasanya nih, pasti orang-orang pengen tahu, itu kamu ngurusin sendiri, kamu punya sosial media atau ada orang? Nah, kalau kamu ngurusin, apa sih yang bisa kamu bagikan nih? Kisi-kisi aja buat mungkin ada yang tertarik untuk ambil kelas besok, paling nggak dari Paula gimana? Ya, kalau aku sih sebenarnya semakin banyak, kalau buat aku pribadi ya, semakin banyak follower itu menurut aku semakin banyak istilahnya beban lah yang kita tanggung. Kasarannya tuh apa yang kita Tanggung sampaikan, jawabnya besar ya. ya tanggung jawabnya lebih besar karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita posting di situ tuh yang lihat kan jutaan orang. Jadi sebisa mungkin kita selalu memberikan sesuatu hal yang positif lah ya gitu, yang menginfluence hal-hal yang positif gitu. Nah, kalau aku sih sebenarnya memang aku lebih pegang diri, cuman memang ada ada juga yang pegang untuk khusus untuk kalau kerjaan aja gitu loh. Jadi kerjaan memang udah, biasanya kalau kerjaan kan udah ada timelinenya apa segala macam, semuanya udah tersistem. Nah itu memang udah diposting pegang juga gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lain aku tuh selalu pegang sendiri juga gitu. Nah itu juga sama. Um, Kalau dibilang kisi-kisi sebenarnya kayak kata Kelly itu semua betul semua ya. Jadi kalau buat para awam nih, pemula buat kalian semua nih ya, itu kepengen sebenarnya mau di bidang apa aja ya, mau modeling, mau artis, mau influencer, selebgram, macam itu, name it lah semuanya itu. Kalian tuh harus tahu ke kelebihan kalian gimana gitu loh. Jadi kita keluarin di situ, terus udah gitu jadi apa ya, strong point kalian di mana, dan kamu harus punya branding juga gitu. Kamu mau memposisikan diri kamu tuh seperti apa gitu. Nah itu yang paling susah kan, kayak dia tuh kan juga model, artis, sports, pasti yang orang tuh melihat ke situ tuh, wah Kelly lagi sibuk apa ya sekarang, sportsnya di mana ya, apa ya kegiatannya, pasti ngerti nggak? Jadi kalau kita punya karakter itu, ciri khas itu, orang gampang nge-labelin kalian. Nah itu tuh juga harus dipikirin gitu, kita tuh arahnya kemana gitu, yang kayak gitu-gitu sih gitu. Iya, tapi kan kita semua ini, kita udah bekerja selama bertahun-tahun ya. It's not something yang, bukan sesuatu yang memang langsung datang begitu aja kan. Kita juga melewati fase pembelajaran, fase oke, yang tadi Paula bilang perubahan dari sini ke sini. Kelly juga pasti ngerasain, oke gimana caranya Kelly membranding, oke mungkin dari model, lalu ke aktris, lalu masuk ke atlet, dan lain-lain. Itu kan ada posisinya dan porsinya masing-masing ya kan? Ya. Itulah salah satu kenapa memang ada yang dibilang kita punya talenta, dilahirkan dengan talenta. Tapi memang kesemuanya itu perlu pembelajaran. Perlu bagaimana caranya kita mengasah apa yang sudah kita punya dan belajar dari memang profesionals yang sudah menjalani ibaratnya naik turunnya, gagal suksesnya gitu. That's why balik lagi, aku mau ingetin aja, kalau besok kita akan buka kelas sosial media intensif summer online course, itu khusus Supermodels Project dan Gym Academy yang mengeluarkan untuk kalian. Oke, pengajarnya akan ada Titi Saputra, seorang content creator, designer, dan juga ada Ayla Dimitri, content creator, influencer, dan juga public figure. Dan akan ada sharing khusus about personal improvement. Kenapa? Paula sama Kelly pasti bisa sharing juga. Gak mungkin kita tidak pernah menemukan kegagalan, bener nggak? Benar banget itu. Pasti pernah ada. Benar. Kalau kita mau ngomongin sosial media, pasti ada dong komen-komen yang bikin kita drop, shy, ada nggak? Pasti. Ada kan? Nah, itu dia. Maksudnya kalau kita mau menggunakan platform sosial media sebagai sarana untuk bisnis misalnya, sebagai sarana untuk mengeluarkan branding kamu, kamu seperti apa? Itu nggak cuma gimana caranya kita pakai hashtag, nggak cuma gimana caranya kita, oke, nulis caption, foto yang bagus, dan lain-lain. Seperti tadi yang Paula bilang, kalau untuk kerjaan mungkin beberapa kali Paula juga dibantu sama tim. Tapi yang nggak bisa dibantu adalah gimana caranya kita tetap sane, tetap oke, bisa menjawab misalnya komen-komen negatif, atau misalnya sesuatu yang um, quote and quote menjatuhkan mental kita. Itu gimana? Siapa yang tahu? Itu yang tahu adalah orang-orang yang memang profesional,
yang sudah menjalaninya selama beberapa lama. They can share with you. Iya. Di mana-mana ya kan, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu gimana caranya? Dengan etika dan etos kerja yang baik, kita menangani hal itu. Oke, next. Ya, Aku aku mau ingetin lagi sekali lagi ya. Kelas public speaking, oke? Oke, let's Ya, go to Paula? Kak nambahin. Kak, itu banget karena kan di salah satu fasilitator kita besok yang ngajar itu kan ada Titis Saputra ya. Itu kan dia tuh Mm. desainer juga. Dia punya clothing line, dia punya brand. Jadi, bagus banget buat kalian semua nih yang anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau mau bikin sesuatu tuh kan bisa apa aja ya, makanan, baju, itu yang kalian bisa lakuin di rumah segala macam. Kalian bisa menggunakan maksimal mungkin sosial media untuk berjualan. Jadi itu tuh bagus banget karena apa? Pasti nanti mungkin Titi akan memberikan strategi-strategi atau trik-trik gimana cara dengan kita menggunakan sosial media semaksimal mungkin kan kita mengurangin apa apalagi sekarang PPKM gini kan. Jadi yang akan survive adalah orang-orang yang bisa menggunakan sosial media gitu kan, entah dari jualannya, jualan kan banyak, entah barang atau kita pun juga dalam arti jualan tuh branding kita sendiri, kita nanti Jasa ya. ya. jasa gitu segala macam. Jadi itu sebenarnya itu bagus banget nih buat kalian semua karena ini masa-masa PPKM pasti efeknya kena ke semua orang ya, semuanya di semua kalangan. Jadi itu memang makin kesini tuh sosial media dan dunia digital sih yang yang bakal kedepannya tuh bakal lebih apa ya, mega banyak belajar. Kita pun yang udah di dunia digital pun juga tetap harus terus belajar apa nih yang baru, apa nih yang harus diperbarui atau diperbaiki dari kita. Jadi emang dunianya udah, kita harus keluar dari comfort zone itu gitu, kita nggak bisa ngikutin ya kan. Coba bayangin kalau kita kayak kamu Kelly kita gitu kalau masih mau gimana coba ya kan. Kalau kita belajar, aku mengenal belajar sosial media tuh bukan jauh sih, setahun sebelum kenal suamiku kan si Baim itu. Jadi sebenarnya itu pun juga belajar proses dari model ke sosial media juga awalnya juga iseng aja gimana ya, bukannya mikir aduh nih semua kok pakai muse influencer apa sih kan, kita kan sebagai model kan merasa apa ya, tergantikan gitu kan jarang Yeah. orang. Tapi kalau aku mikirnya bukannya lihat apa nih yang sirik atau gimana sama orang tuh, bukan, tapi lihatnya oh gimana ya caranya ya belajar sosial media bisa kayak aku, bisa kayak dia tuh gimana ya caranya. Nah itu Itu mindset yang benar banget, Paula. Kayaknya harus diulang lagi deh. Nah, Tapi itu memang kan Paula udah super model banget nih. Kamu udah pernah show di Itali, kamu pernah show di mana-mana, kamu udah dapat award banyak, ya kan? That is actually a very good point yang nanti aku minta Paula ulang lagi. Bukan berarti kalau kita udah sukses di suatu posisi, kita itu berhenti belajar. Bener nggak, Paul? bener. Kita harus bisa berkembang gimana caranya. Sekarang dengan PPKM tadi yang Paula bilang juga, oke, kita harus bisa apa nih? Titis yang tadi juga sempat kita sampaikan, dia itu desainer, dia itu influencer, content creator. Tapi tadi yang Paula bilang, besok Titis mungkin akan bisa lebih sharing gimana caranya dia membalancing sebagai influencer dan juga dia terus menggali apa yang dia punya. Dia create baju, dia create hal-hal baru yang banyak. Dia bekerja sama dengan brand-brand besar. Dan dia menggunakan the power of social media untuk bagaimana caranya dia memajukan apa yang dia kreasikan. Ya, dan terbaru kalau nggak salah dia keluarin hand sanitizer ya. Ya, kerjasama. Itu bener banget sih lah, karena kita lagi ngomongin soal ini kan, aku juga baru ada my own swimwear juga kan. Nah karena di tengah pandemi sempat buka kantor, terus I thought that kantornya akan tutup gitu kan. Dan semuanya offline store, salesnya tuh hampir nol gitu. Dan aku apa ya, ngelanjut ke social media atau ke e-commerce gitu. Jadi harus, you have to also think what you gonna do next gitu kan. Nah itu social media much power, dimana karena aku pindahkan platformnya ke social media, my swimwear akhirnya lebih jalan gitu. Jadi berarti kamu pernah melalui, berarti offline sales benar-benar gara-gara kondisi sekarang jadi susah kan, Gel? Jadi harus misalnya kita mikirin kemana lagi yang harus kita lakukan nih gitu. And one of it, untungnya mungkin I went on the right time ya.
dimana aku bisa switch langsung ke social media gitu. Nah dari social media itu pun akhirnya penjualan jadi naik gitu kan. Akhirnya aku nggak harus mikirin gua harus kayak apa fire anybody gitu kan. Terus mikir wah ini kantornya harus tutup, gimana mau bayar orang apa dan segala macam, dan rentalnya juga seperti apa gitu. Jadi untungnya dengan platform social media pun aku bisa membayar semua itu gitu loh, dan bisa jalan terus bisnis gitu loh. So it is actually quite powerful, the social media gitu, especially in these times ya, in this hard time. Jadi memang benar Very kata good Papa. sharing, guys. Very good. Iya, but it's true. Jadi memang sekarang semua ya di rumah mau ngapain lagi ya kan? Semua kita informasi kita dapat banyak dari TV, tapi most of them udah pasti dari WhatsApp group, dari Instagram dan lain-lain kan. So guys, kalau emang misalnya kalian penasaran nih gimana sih caranya profesional-profesional ini eh, mau sharing ke kita, kasih tips dan trik untuk belajar. Kadang-kadang kamu posting apa, terus tiba-tiba, oh kadang-kadang likes-nya banyak, kadang-kadang enggak. Apa sih triknya dari mereka, tipsnya dari mereka? Salahnya di mana sih? Kalau kamu pengen tahu gimana caranya untuk, baik itu untuk bisnis kamu, baik itu untuk yang tadi Paula bilang branding kamu, ataupun sekedar hobi, information itu penting banget. So jangan lupa, besok kita ada kelas, aku ingetin lagi, dengan Titi Saputra. Lalu lusa ada dengan Alia Dimitri dan Ayuma online via Zoom. Itu khusus hanya di Supermodels Project dan Gym Academy. Harganya itu 250.000 untuk 2 hari. So, kamu akan dapat dari setiap fasilitator itu 1,5 jam, 2 hari, 25 Juli dan 26 Juli. Itu kamu bisa langsung, kalau misalnya kamu penasaran, jangan lupa untuk catat sekarang. Atau bisa ikutin dari Instagram kita. Kamu bisa WhatsApp ke Mbak Eksi. Eksi adalah admin dari kami. Itu di 0819 056 36043. Sekali lagi ya aku bilangin, 0819 056 36043. So guys, this is a very very important information right now. Karena kenapa? Mau nggak mau kita harus maju. Bagaimana caranya untuk menunjukkan bakat kalian? Itu kita yang tadi Kelly udah share dan Paula udah share lewat sosial media. So join our class and then sekarang kita bisa move ke kelas berikutnya, public speaking. Tunggu baby, kamu bisa ini bisa mungkin untuk nomornya Mbak Eksi bisa tulis di komen terus dipin gitu, jadi orang. Oh iya, ya, good idea. Thank you baby. I'm gonna do it right now. Okay. Sekarang mungkin kalian bisa sharing mengenai kelas public speaking. Kenapa sih ngomong itu harus tertata? Kenapa sih penting banget? Coba Kelly sama Paula bisa. Mungkin dari Kelly dulu. Oke. Nah, untuk public speaking sendiri kenapa sangat penting? Ini karena kita bisa memakai di setiap hari kita ya. Itu pun dalam kerjaan, dalam interview, dalam kita bertemu dengan orang, atau misalnya kita ada event atau apapun itu, public speaking is very very important. Itu adalah gimana kita membawakan diri kita sendiri dan bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu supaya orang itu juga bisa mengerti apa yang kita mau sampaikan. Tapi ada dengan cara-cara tertentu juga. Itu pun terus terang aku masih belajar banyak juga ya public speaking gitu. Dan pastinya public speaking itu buat aku penting karena for my own career ya, karena misalnya aku harus ngobrol atau misalnya do the speech in front of everybody, misalnya aku harus membawa brand gitu. Nah, pertama bagaimana cara kita membawakan satu brand, misalnya aku lagi presenting brand A gitu kan. Nah, misalnya emang brand A lagi mau ada launching this kind of products gitu. Bagaimana kita membawakan produk ini supaya orang juga tertarik dengan produk ini? Atau misalnya bagaimana kita bisa memberikan informasi tentang produk ini ke orang lain gitu. Dan itu pun semua kita harus tahu dan kita pun harus research dan tahu guidelines kita untuk misalnya menjelaskan apa sih produk yang mau dibawakan untuk brand ini kayak gitu. Itu salah satunya kenapa public speaking is very important as well gitu. Bukan hanya pembawaan diri aja, tapi juga dengan kita bekerja itu sangat penting sekali gitu. Oke, thank you Kelly. Di sini aku pengen tanya deh, Dominic, AA dari G Model. Kamu udah pin belum teleponnya? Dipin. Udah nih kayaknya, tunggu aku cek lagi ya. Pin komen. Belum muncul. Belum keluar. Enggak.
Udah? Dapat nggak? Ya, Udah? udah tuh. Udah muncul belum Oke. kayak? Belum ya? Udah Kayak muncul belum pinnya? Nggak ada, Beb. nggak ada Tunggu makanya. ya. Tunggu. Ini udah pin komen sih. Itu semua yang lihat nggak pin itunya? Coba yang lain bisa lihat kah? Coba aku ketik lagi ya. Ada yang bisa ngeliat pin komennya dari Kak Laura, teman-teman di sana? Coba sebentar ya. Belum muncul ya? Oh, belum muncul tuh. Belum? Belum. Aku pin lagi ya. Nah, itu belum dipin, baby. Udah? Nah, Oke. udah. Thank you guys. Oke, tadi ada yang nanya. Nih, Oke. Paula, ada syaratnya nggak sih kalau mau belajar? Kalau mau belajar nggak ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kita punya niat. Kalau kita mau punya niat, mau keinginan, pasti bisa lah gitu. Jadi benar-benar kita kan sekolah ya, kita berbagi ilmu, sharing. Nggak ada syaratnya. Justru kalian masih muda ini harus dulu kita kayak zaman aku aja untuk belajar sosial media pas segala macam ya. Kalau public speaking aku sekarang, kalau aku emang sekolah ya sempet gitu kan, cuma sosial media susah banget tuh. Makanya sekarang tuh harusnya kayak seneng gitu ya kan, kita bisa berbagi informasi, sharing gitu, belajar gitu loh. Jadi dulu kita nyari itu juga susah, bahkan kita mau nanya temen dipikirnya apa sih gitu. Tapi aku sih pribadi aku nggak takut untuk nanya ya gitu. Misalnya aku pengen belajar jadi influencer tuh gimana, selain aku ngeliat referensi-referensi yang di dalam negeri, di lokal itu ya mungkin Ayla Dimitri, Siantar, banyak lah, semua yang sosial influencer itu aku selalu ikutin, aku liatin, sama di luar negeri. Nah sama kalau kita punya temen, kita tanya, jangan malu tuh untuk nanya. Dulu aku gitu sih caranya. Nah sekarang kalian ini gampang banget karena kita udah ada wadahnya nih, gampang untuk mencari informasi. Kalian bisa langsung ke yang tepat, dan Ayla itu menurut aku juga one of the best ya baby ya, one of the best. Iya. Maksudnya untuk pengalamannya, maksudnya apapun yang dia nggak cuma influencer, dia content creator juga. Apapun yang dia posting, apapun yang dia review, orang tuh pasti percaya gitu loh. Nah itu yang susah kita dapetin untuk sampai situ. Itu yang kita harus belajar dari orang ya. Tadi Paula juga sempat bilang, oke, berarti Paula, as we know, dia adalah seorang supermodel yang udah melanglang buana di mana, dapat penghargaan di mana, dan lain-lain. Oke. Untuk public speaking, Paula juga harus sekolah kan, baby? Lu juga sekolah kan dulu? Sekolah. Sama. Aku juga sekolah dulu. Nah, karena kenapa? We can talk, tapi apa yang kita sampaikan belum tentu kena pesannya langsung seperti yang kita harapkan. Itu ada tekniknya, bagaimana kita harus menyampaikan, bagaimana kita ngobrol ke teman, bagaimana kita ngobrol sebagai brand ambassador, bagaimana kita ngobrol menyampaikan, misalnya kalian bikin video, gimana nih caranya untuk bikin orang tetap mau lihat kamu, gitu. Itu harus dipelajari. Again, with professionals, and buat dari Supermodels Project dan Gym Academy, kita menghadirkan, itu ada Jesselyn Lim. Dia adalah seorang presenter, model, influencer. Jadi Jesselyn juga melewati phase di mana dari model, lalu ke presenter, dan lain-lain. Jesselyn udah interview banyak, dan terakhir itu dia itu sempat berkesempatan untuk interview Gal Gadot for her next villain gitu. So you can learn from her. Dari seseorang yang memang kerjanya model yang kita nggak banyak bicara, tiba-tiba dia bisa sekarang menjadi seorang yang menginterview artis sekaliber Gal Gadot. Lalu ada Kezia. Kezia seperti yang kalian tahu, dia itu dulu Putri Indonesia, Miss Indonesia Universe, dan juga sekarang setelah beberapa tahun dia menjadi salah satu presenter yang paling sukses di Indonesia. Dan akan ada sharing session khusus banget nih. Itu dari Luna Maya. Siapa sih yang nggak tahu Luna Maya? Dia supermodel, dia aktris, presenter, entrepreneur. So, tadi ya seperti Kelly sama Paula bilang, manusia tuh kita nggak cuma dilahirin dengan satu talenta, kita banyak talentanya. Gimana caranya kita memenggali dan mengembangkan dan menggunakannya.
gitu loh. Nanti akan ada Kaluna yang sharing di tanggal 30 Juli jam 3 PM waktu Indonesia Barat. Lalu untuk Keisha di tanggal 31 Juli dan untuk Jesselyn di tanggal 30 Juli jam 10. Karena Jesselyn sekarang kebetulan lagi ada di Amerika. Ada beberapa yang tanya, bayarnya berapa sih Kak? Bayar apa enggak sih Kak? Oke. Bayarnya berapa? Oke, 250.000 untuk satu course. Satu course itu akan ada 2 hari dengan 3 fasilitator profesional yang tadi aku bilang. Untuk sosial media ada Ayla Dimitri, Titi Saputra, dan Ayuma. Itu di tanggal 25 dan 26 Juli. Lalu untuk kelas public speaking akan ada Jesselyn, Keisha, dan Luna Maya. Itu di tanggal 30 dan 31 Juli. Kalau kalian berminat, you know what? Aku mau ikut dua-duanya. Kita akan ada special price 10% diskon untuk 2 courses. Kalau kalian WhatsApp Mbak Eksi sekarang buat informasi, di bawah tuh yang aku pin di 0819 056 36 043. Kamu WA Mbak Eksi, aku pengen 2 kelas dong sekaligus. Langsung kamu dapat potongan 10%. Oke? Akan dapat e-sertifikat dari Supermodels Project dan Gym Academy. Tapi sertifikat itu untuk kenangan. Yang penting adalah yang tadi Kelly sama Paula bilang, dan juga aku udah sempat bilang, gimana caranya kalian dapat info dan sharing dari orang-orang profesional ini. Oke? Oke, buat yang baru join nih, outcome yang kita harapkan dari kelas online. Kenapa sih Supermodels Project bikin kelas online, dan kenapa bukan kelas modeling? Banyak banget kita ditanya, kenapa sih Kak bukan kelas modeling yang pertama? Kenapa social media sama public speaking? Well, the answer is karena sekarang memang yang tadi Paula sama Kelly juga udah sharing. Sekarang kita butuh banget platform dari teknologi. Karena kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Nah, kita berharap agar anak-anak muda saat ini bisa terus termotivasi dan tidak menyerah pada situasi yang ada. Bukan berarti kalian di rumah itu kalian berhenti nggak ngapa-ngapain. Gitu loh. Bukan berarti, aduh aku udah nggak ada kesempatan nih buat fashion show lagi. Aduh aku nggak ada kesempatan nih buat ini. No. Kamu harus terus termotivasi dan tidak menyerah terhadap situasi. Kita harus berkembang, evolusi namanya. Lalu kita mau agar kalian bisa mencoba untuk mengasah talenta dan mengolah karya dengan segala keterbatasan. Dengan persaingan yang ketat. Sekarang siapa yang nggak posting di sosial media? Hampir semua posting. Alasannya beda-beda. Tapi yang pasti, kamu harus tahu gimana yang tadi Kelly bilang, penyampaiannya dengan baik. Apa yang mau kamu sampaikan, kena. Gitu. Dan kita ingin kalian itu belajar dari profesional yang sudah berpengalaman dan dengan jam terbang masing-masing. Alright. Domi, AA, dari Gym, apakah kalian hadir? Kalau misalnya hadir, komen dulu. Nanti kita mau tanya. Kalau buat yang nonton, kita semua, kalau ada kalian pertanyaan dan lain-lain, kalian bisa ketik ya. Nanti aku bantu bacakan dan nanti Kak Kelly dan Kak Paula akan menjawabnya. Ya. Kalau mau jadi model nih Kak Kelly, harus tes nggak? Harus fotogenik nggak? Gimana tuh Kak Kelly? Oke. Kalau mau jadi model sebenarnya kalau memang kalian memang passionnya di situ, harus dicoba pastinya. Jangan mikir, aku fotogenik nggak ya, aku cantik nggak ya, aku tinggi nggak ya. Kalau memang kalian passionate about it, dan kalian memang suka dan mau menjadi model, you have to try it first. Dan jangan pernah give up so easily. You have to do it, pokoknya konstan aja, konsisten. Apa yang kamu lakukan harus konsisten. Itu salah satunya. Jadi, don't be afraid if people think that you're not photogenic atau kamu nggak tinggi atau apapun itu nggak penting sama sekali gitu. Karena terus terang aku pun pas pertama kali awalnya ikut modeling, banyak kok yang bilang, Kak kamu kok hitam, Kelly you're dark gitu, atau Kelly I think you look more like a guy kayak gitu. Banyak kali komen-komen yang menurut aku kayak oh oke, gitu. Tapi ternyata komen-komen itu malah menjadi salah satu my strength gitu. Salah satu strength aku di mana mungkin karena kekurangan-kekurangan itu aku bisa menjadi seperti ini gitu. Karena aku beda misalnya gitu. Jadi mungkin dari situ dipikirin aja dan jangan putus asa kalau memang ada yang mengkritisize kalian
misalnya tidak fotogenik atau apapun itu, karena itu tidak penting. Oke, yang penting you have the Coba passion, aja dulu ya. you have to try it, dan jangan pantang menyerah, dan nggak apa-apa banyak rejection. Itu adalah salah satu pelajaran juga, dan itu juga salah satu proses yang kalian harus lalui untuk menjadi seseorang gitu. Apalagi untuk menjadi model, it's not gonna be easy. Pasti kita di dunia yang lumayan apa ya, it's very harsh gitu. Jadi kadang mukanya memang harus tebel gitu kan. Jadi Bukan make upnya ya, mukanya, mentalnya harus tebel ya. tebal. Jadi just for me, just don't give up in whatever that you do gitu. Kak Paula, mahal nggak sih masuk Supermodels Project katanya nih? Enggak, kalau mahal sih sebenarnya relatif ya. Cuman yang pasti kita tuh kan ngasih sesuatu hal yang benar, pembelajaran yang benar-benar langsung dari expertnya. Kalau sekolah course biasa yang kita basic itu 3 bulan ya, 3 bulan nggak mahal. Atau harganya itu langsung aja WhatsApp Mbak Eksi, karena juga kita banyak banget spesial juga, special price, diskon banget, karena kan memang kita niat berbagi dan sharing ke kalian lah ya, paling sekarang yang memang maksudnya saat itu kita pun di posisi kalian yang mungkin apa ya, bingung mungkin mau menemukan jati diri itu seperti apa, dan sebenarnya itu bukan hanya untuk masuk di bidang entertainment ya, sebenarnya itu akan berguna sekali di profesi kalian, entah nanti kantoran atau pramugari atau apapun itu akan sangat berguna. Berguna ya. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih, karena Kak Paula bilang gitu. Kalau udah ibu-ibu mau ikut kelas public speaking bisa dan boleh nggak sih, Paula? Boleh-boleh aja. Kalau buat aku sih, buat kita mah kalau belajar itu nggak ada batasannya ya, nggak ada batas usia, nggak ada kita adalah ibu rumah tangga atau ibu-ibu atau anak muda atau apapun. Kalau mau belajar itu kan sesuatu hal sesuatu hal yang memang nggak ada batasan umur, jadi siapapun kapanpun kita bisa belajar gitu, karena itu informasi, dan mungkin kalau buat ibu bisa punya semua dan bisa mengkomunikasikan dengan baik ke anak-anak kita misalnya, atau ke suami kita, atau ke semuanya. Itu kan sebenarnya ilmu itu bisa dipakai ke mana aja, ya nggak sih, Baby? Bener kan? Iya, betul. Nah, ini ketika pernah sekolah model tapi bingung ngelanjut bagaimana karena masih kurang informasi, dan yang ku dapat hanya kita harus direkrut sama agensi. Itu benar nggak sih, Kak? Oke, ini aku yang jawab ya. Ya. Karena kebetulan aku dari G Models. Oke, sekarang gini. Masalah untuk rekrut agensi atau enggak. Kalau kita belajar, tadi seperti yang Kelly bilang, persaingannya sangat ketat. Itu bukan dipegang oleh agensi atau tidak agensi. Contohnya, aku di scout sama orang saat aku umur 14 tahun, itu bukan di agensi. Itu orang ketemu aja. Dulu Mas Erwin Parangkuan datang ke aku nanya mau jadi model apa enggak. I was 14 years old. Nggak tahu cara jalan gimana. Kalau misalnya kamu sudah sekolah, kamu masuk ke sekolah kami, belajar di Supermodels Project Gym Academy. Kok aku nggak ditandatangan ya kontrak sama agensi? Kenapa dia ditandatangan kontrak agensi? Setiap agensi itu memiliki karakter talent mereka masing-masing. Bukan berarti kita sekolah itu dipastikan untuk masuk ke satu agensi. I'm gonna tell you the truth. Ini seperti ini. Karena kayak sama aja kalau kamu sekolah SMA, SMEA misalnya. Belum tentu kan dari sekolah itu kamu langsung masuk jadi pekerja. Tidak ada seperti itu. Caranya gimana? Gimana kalian bisa mengasah yang tadi Paula dan Kelly sudah bilang, karakter masing-masing. Gimana kalian bisa untuk kelihatan X factor-nya seperti apa. Jadi penting banget untuk berani menunjukkan X factor aku seperti ini. You need me. So itu tergantung dari masing-masing murid. Memang ada beberapa alumni dari kita yang sudah dikontrak oleh agensi dari kami maupun dari agensi lain, itu ada. Tapi bukan berarti kalian sekolah terus langsung semuanya fine. No, you gotta try it. Makanya relasinya kemana dengan sekolah intensif summer online course ini? Oke, aku langsung kasih tahu.
di summer online course ini, kita nggak hanya ngasih pelajaran dari para profesional, enggak. Kita akan ngasih tugas ke murid-murid yang memang daftar ke kita, itu satu tugas dari fasilitator kami, yang tadi aku sebutkan, sosial media Ayla Dimitri, Titi Saputra, dan Ayuma, dan untuk public speaking ada Jesslyn, Kesia, dan Luna Maya. Itu kalian akan dikasih satu tugas. Kita akan pilih seperti biasa. Ini adalah DNA dari Supermodels Project dan Gym Academy. Kita akan pilih satu yang terbaik yang mengerjakan tugas dengan tag ke kita, kasih tahu, oke, ini progres aku dari setelah belajar adalah ini. Kita akan pilih satu pemenang dan kita akan berikan sebagai tanda apresiasi itu kacamata sunglasses dari Frank Nobel. It's for you. Bukan kacamatanya yang kita mau tekankan di sini, tapi kita mau berikan pelatihan. Oke, kalian belajar nih sama-sama bareng-bareng. Tapi dari sini aja kalian udah harus ada persaingan. Gimana caranya kalian bisa menunjukkan aku seperti ini, gitu. So, sekali lagi aku bilang, untuk murid-murid yang daftar kelas kami, Intensive Summer Online Course, akan dipilih setiap kelas satu pemenang dari tugas yang kalian kerjakan. Itu the winner akan dapat sunglasses dari Frank Nobel. Oke? Untuk informasi berikutnya, kalian bisa WhatsApp ke Maxi ya. Oke. Ini, ada pertanyaan nih buat Kelly nih, kayaknya seru nih. Mbak, masih lakukan nenek-nenek jadi model gimana tuh? Kalau nenek-nenek lu masih mau jadi model nggak, Kel? Gimana, Kel? Yuk, dijawab. Nenek mau jadi model ya bisa dong. Kenapa enggak? Kenapa enggak ya kan? Kan ada produk-produk yang emang khusus untuk orang tua ya kan? Ya, itu benar sekali. Jadi kalau ditanya seperti itu pastinya bisa. Kalau mau coba kita bisa latih juga loh di Supermodels Project. Bagus, bener. Keterbatasan itu kan tadi yang kita bilang kan, jangan sampai kita itu berhenti karena keterbatasan, bener nggak? Iya, bener banget. Ini ada nggak sih agensi yang mau ambil big size, petite, atau underrated, Paula? Ada, pasti ada kan, maksudnya kayak kalau di Indonesia mungkin pasti ada ya, cuman mungkin masih segmented. Cuman big size dan petite itu kan lumayan booming ya beberapa tahun terakhir ya sebelum corona itu. Jadi menurut aku ada jangankan big size petite, yang hijab ada kan agensi khusus hijab. Jadi tadi juga aku sempat lihat tuh pertanyaan, kalau hijab gimana Kak, bisa nggak jadi model? Dan semuanya bisa gitu sebenarnya, selama karena kan apalagi sekarang dunia hijab ya, maksudnya muslim wear apa semua kan juga lagi happening banget gitu. Jadi kita beberapa tahun terakhir fashion show juga banyak banget ya baju-baju muslim, bener lagi eranya dan memang lagi musimnya gitu. Jadi buat aku justru model-model yang berhijab itu punya kesempatan lebih besar gitu, bisa aja gitu, kenapa enggak gitu. Gimana cara kita masuknya ya? Nih, dari Romi Sinaga, Kel, untuk laki-laki bisa nggak sih? Kenapa laki-laki jadi model? Nggak tahu, ini apakah mau jadi model atau mau daftar sekolah kita nih? Dua-duanya deh boleh dijawab. Oke, kalau jadi model pastinya udah banyak ya model cowok, itu bisa. Mungkin kalau memang untuk sekolah kita, nah memang kita terbuka untuk male and female. Jadi siapapun yang mau belajar bisa gitu. Nggak ada batasan usia kecuali di atas 11 tahun ya. Di atas 11 tahun nggak boleh ya. Berarti tadi ada yang nanya 14 tahun boleh ikut? Boleh. Di atas 11 tahun, di atas 12 tahun boleh ikut. Nggak ada maksimal usia. Nih, Paul, Kak, kalau badan nggak ideal boleh ikut kelas nggak? Apa? Kalau badan nggak ideal boleh ikut kelas nggak? Justru ikut kelas karena di kita ada kelas kesehatan juga, makanya kenapa di sekolah kita tuh ada apa namanya Health and nutrition ya. Ya, kenapa itu kita masukin? Karena kan istilahnya kalau kayak aku dulu pengalaman pernah punya masalah berat badan sebelum di modeling talk pernah, jadi Laura pun juga ya gitu. Jadi Iya banget. masukin health and nutrition tuh ya karena itu penting banget supaya kalian juga tahu gimana caranya olahraga bisa, nggak harus di fitness center, di rumah juga bisa, terus gimana menjaga nutrisi. Jadi kita udah persiapkan itu gitu di sekolah. Makanya buat kalian yang mau tahu detail dan informasinya langsung aja WhatsApp Mbak Eksi atau ke Instagram kita tuh Supermodels Project. Yang dipin ya. Nih untuk Purwita nih, aku yang jawab ya. Kalau Supermodel Academy di Surabaya, nah
Kamu ini bisa ikut banget intensif summer online course karena kita online. Nih contohnya, sekarang kita live ini aku dari Italia, dari Florence, Kelly dari Bali, Paula dari Jakarta. Kita berada di tempat yang berbeda dengan jam yang berbeda, tetap kita masih bisa ngobrol bareng sama kalian. So, if you wanna ask, kalau di Surabaya bisa nggak? Bisa banget. Tapi memang jam yang ada di Instagram kita, baik story maupun feed, itu untuk jamnya kita menggunakan waktu Indonesia bagian Barat, yaitu untuk Titi Saputra di jam 1 sore siang, WIB. Untuk Ayuma itu di jam 1 siang tanggal 26 Juli, dan Ayla di tanggal 26 Juli jam 3 siang WIB. Tapi of course you can join dari Surabaya. Dari manapun kalian bisa join, oke? Okay? Di Subang juga untuk Ranti. Kalau kamu mau ikut bisa banget. And kelasnya online atau offline untuk syarat. Kita kelas offline ada, tapi kita semua mengikuti peraturan dari pemerintah. Untuk sekarang memang kita masih belum buka kembali kelas offline. Kita baru buka batch 13 kemarin. Kita akan buka lagi untuk batch berikutnya, tapi sesuai dengan peraturan pemerintah, menjaga protokol kesehatan juga. Makanya kita sekarang buka untuk kelas intensif summer online course. So if you want to join our class, bisa langsung WA ke Mbak Eksi yang di bawah itu. Oke. Ada lagi Kak Paula, Kelly yang mau ditambahkan? Enggak sih, tadi udah cukup lengkap ya. Paling kita jawab pertanyaan aja ya. Untuk Mesti, anak-anak bisa nggak ya? Kalau bisa umur berapa minimal? Oke, untuk kelas online course besok di tanggal 25 dan lusa tanggal 26 untuk social media. Dan public speaking di tanggal 30 dan 31 Juli, minimalnya itu 11 dan 12 tahun. Tidak ada maksimal usia, karena kita tidak hanya mengajarkan untuk gimana caranya to be an entertainer, enggak. Tapi ini dipakai buat semuanya. Tapi minimalnya ada 11 tahun. Untuk kelas online seperti itu. Kalau untuk kelas offline, kita dibagi dua. Ada kelas anak dan ada kelas dewasa. Untuk kelas dewasa sama, kita akan lihat dulu. Biasanya datang ke kantor, nanti Mbak Eksi yang akan lihat. Apakah 11 tahun bisa join di kelas dewasa atau dari 12 tahun. Nggak ada batasan usia, nggak ada batasan size atau tinggi badan. And then kalau yang pakai hijab bisa nggak? Bisa banget. Tadi Paula udah jawab. Terus, don't forget Kak Kelly to smile. Kak Kelly smile. Yeah. Ya, tunggu 1 tahun lagi dong Raisa. No, kenapa kita batasin usia 11 sampai 12? Karena tergantung. Tergantung dari kemampuan penangkapan kalian. Kita memang sampaikan semuanya itu secara seperti ini gitu. Jadi kalau memang misalnya kalian usia 11 tahun tapi kalian sudah mengerti apa yang disampaikan, kalian bisa join. So, what you gonna do sekarang, kalian kontak Mbak Eksi. Coba ngobrol, kasih tahu seperti apa. Dan nanti Mbak Eksi yang akan bantu kalian. Kak, muka nggak good looking boleh nggak? Good looking itu relatif sayang. Tadi seperti yang Kelly bilang dan Paula bilang, hai anak, hai, serius anak aku. Oke, good looking itu relatif. Kalau di dunia entertainment bukan masalah good looking, tapi lebih kepada X factor. Jadi bagaimana kalian bisa menggunakan karakter kalian. Oke, saya mau ya Kak, Romi Sinaga, thank you so much. Langsung aja kontak Mbak Eksi akan kasih semua apa yang kamu butuhkan, nanti akan dijawab langsung. Aku sekali lagi ingetin, berapa Kelly harganya? 250.000. Kalau daftar 2 kelas berapa Paula diskonnya? Diskon 10%. Langsung ya, kalian akan dapat e-sertifikat, dan yang terutama banget langsung sharing dari semua yang profesional. Kalau ada halangan Kak, nah kalau ada halangan untuk di tanggal 25, 26, dan 30, 31, mungkin kita akan mengeluarkan kelas lainnya. Tapi untuk sekarang memang kita fokus di social media dan public speaking dulu. By the way, Domi udah ada? Ada, tapi kita 10 menit lagi harus kelar. Oke, bentar. Mana ya? Harus lancar bahasa Inggris. Nggak ada hubungannya dengan lancar bahasa Inggris, sayang.
Jadi kita akan menggunakan bahasa Indonesia untuk kelasnya. Dominic Diose, oke. Kita ngobrol sedikit dengan Dominic ya. Maksimal umur berapa? Nggak ada maksimal. Hai Domi. Hai. Domi langsung live dari Bali. Bali. Hi, hi. Hai. I have to find the time. Hello. Oh my God. How are you? Good. Let me turn on the lights, ya. Okay. Woo. Oke. It's been juggling. Hi, Pau. Hi, baby Hai. Karen. So, aku dari tadi cuma ngikutin dari Instagram sendiri. So, what should I do? What did I miss? A lot. Oke, tadi Kelly sama Paula udah sharing, kita udah ngobrol-ngobrol soal kelas dan lain-lain. Paling dari Domi. Oke, sekarang di antara kita semua yang memang dedengkotnya dari semua generasi modeling Indonesia adalah Dominic Diose. Oke? Oh my So, God. Domi udah melewati semua phase itu, baik dari model, terus kamu jadi a very like wonderful actress, terus kamu juga iklan dan lain-lain. Tadi kan kita udah ngomongin soal talenta, belajar hal baru dan lain-lain. Mungkin ada yang mau Dominic tambahkan? Nggak Seberapa penting sih kita kayak itu belajar tuh seberapa penting sih, Dom? Ya? Apa? Seberapa penting sih kita itu belajar? Perlu nggak sih orang yang udah dapat award itu terus belajar? Secara kamu udah dapat award kan? Nah, gimana tuh sharingnya sedikit aja? Oke, biar lebih cepat dan simple, yang pasti pertanyaan ini pasti juga sering banget dikasih untuk Paula, Kelly, dan juga kamu kan, Baby Love. Dan aku selalu kalau ditanya hal yang sama, jawaban pun sama. Kenapa? Apakah tetap harus belajar? Jawabannya ya, karena dari dulu sampai sekarang, kalau aku perhatikan dan punya pengalaman pribadi pun, tidak semua hal kamu bisa pelajari dari browsing. Like you cannot just do everything from browsing, atau mungkin kamu berusaha untuk autodidak, maksudnya belajar sendiri. It's okay, belajar sendiri itu memang perlu, tapi kamu butuh pakeman gitu loh. Maksudnya you need, kamu butuh beberapa teori, kamu butuh beberapa hal-hal yang sangat penting yang memang tidak akan bisa digantikan oleh apapun gitu. Makanya dari itu kan sebetulnya yang hal mendasar yang kita bikin pertama kali untuk bikin Supermodels Project. Ingat nggak dulu? Ya kan, akhirnya kita juga come up juga dengan beberapa rules yang bahwa oke, kalau memang mau terjun ke dunia entertainment, apapun halnya, apapun jadinya nanti, kita tetap harus sekolah, tetap harus belajar, karena di situ kita akan ketemu banyak orang yang lebih dulu profesional, yang lebih tahu hal-hal sulit-sulitnya kayak apa, mereka bisa share, mereka bisa membetulkan sedikit banyak apa yang kita rasa kita tahu gitu loh, maksudnya kayak gue tahu kok caranya foto, sebenarnya kan gue punya sosmed gitu, misalnya gue punya kamera, it's okay, tapi dengan kamu pergi ke sekolah, dengan kamu belajar misalnya online, dengan mendengarkan sharing ataupun datang ke sekolah benar-benar ketemu sama guru atau fasilitator, you know that ada hal-hal lain nih dari sisinya si guru ini, bahwa kamera gue nggak cukup, misalnya gitu. Angle yang gue pikir ini benar, ternyata tidak semua orang suka, kayak gitu. Gitu sih, jadi kita tetap harus lebih belajar. tahu ya, lebih tepat gitu, efektif, efisien, lebih maksimal kan? Ya, dan dunia ini kan, maksudnya dunia entertainment, industri ini kan selalu develop, selalu berkembang. Nantinya akan banyak perubahan-perubahan dan juga berotasi, so we need to keep up with that. Kita harus juga belajar terus dan very dynamic gitu. Kita nggak akan tahu bahwa mungkin sekarang trennya lagi A, tiba-tiba kalau kita nggak belajarin terus, kita merasa puas diri di situ, ternyata 2 bulan lagi udah berubah trennya, terus ya ketinggalan deh gitu. Misalnya you're not in that anymore gitu. Jadi belajar itu penting gitu. Oke. Nah, tadi yang kayak Domi bilang, Kelly bilang, Paula bilang, aku juga pernah bilang tadi, intinya kita belajar itu bisa dari mana aja. Kita nggak, karena kondisi sekarang kita nggak bisa langsung tatap muka, langsung ketemu. Tapi the information that
yang tadi Domi bilang, profesional bisa kasih sharing gimana caranya menangani hal ini dan lain-lain. Itu bisa kalian dapatkan dari profesional yang memang kami sudah sediakan dari Supermodels Project dan Gym Academy. Kayaknya waktunya sebentar lagi nih ya, kita harus kembali ke aktivitas masing-masing hari ini. Aku ingetin sekali lagi, kita pingin banget agar kalian bisa terus berkarya dan berkembang dalam setiap kondisi dan dari untuk Indonesia. So, makanya kita persiapkan untuk membuka kelas intensif summer online course. Ada 2 untuk sekarang, yaitu 1 kelas sosial media oleh Titi Saputra, Alia Dimitri, dan sharing khusus oleh Ayuma. Itu di tanggal 25 Juli dan 26 Juli, besok dan lusa. Lalu akan ada kelas public speaking yang akan dibantu oleh Jesselyn Lim, Kesia Warrow, dan Luna Maya untuk sharing khususnya. Itu di tanggal 30 dan 31 Juli. Harganya satu kelas 250.000. 250.000 untuk 2 hari. 3 fasilitator yang tadi aku sebutkan. And if you want to join both, itu kalian akan langsung dapat 10% diskon. Tapi kalian harus WA ke nomor di bawah yang tadi aku tulis untuk Mbak Eksi di 0819 056 36043. Ask as many information as you want. And we're gonna choose dari semua student yang akan daftar 1 pemenang. Dan kami akan berikan khusus sunglasses dari Frank Nobel untuk yang mengerjakan tugas terbaik. Oke? So, ada lagi Paula yang gelap-gelapan dari Jakarta, Kelly yang pegang kolam khususnya itu, dan mungkin Pak Dominic. Cantik pakai banget. Waduh. Mama Paula gelap. Tuh, Mama Paula gelap. Kenapa? Hemat listrik ya? Kita masih ada waktu nggak sih? Sebentar lagi ya. Iya. Oke. Kalau kalian mau tambahin apa? Mungkin kalau ada yang mau tanya terakhir mengenai ini, silakan tanya, ketik, nanti akan aku bacain. Dari Mama Paula yang gelap-gelapan, Kelly dengan cepolan andalannya, dan mungkin Dominic dari Bali. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ini permisi, ini bukan ajang ini ya, mis-misan Dominic dari Bali. Dengan Pony, dengan... Oke. Nggak ada. Tadi kan kita udah cukup jelas ya, udah kasih. Paula belum bayar listrik ya? Paula udah bayar listrik belum tuh? Jadi apa namanya? Nah ini main terang nih, nggak ada lampu, nggak dinyalain lampunya. Jadi sebenarnya tambahannya paling buat kalian yang butuh detail untuk informasinya langsung aja hubungi Mbak Eksi, karena kan kita tadi lumayan hampir 1 jam, 1 jam malah udah panjang lebar untuk jawab pertanyaan terus sharing. Jadi pokoknya kita membuka kelas ini tuh untuk develop our ini self aja, maksudnya bisa mencari jati diri kita gitu. Jadi buat aku sih belajar tuh kapan aja dan di mana aja, usia berapa aja nggak ada. Jadi buat kalian nih mumpung masih muda jadi harus mencari informasi dan belajar sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Oke, aku rangkum aja ya semuanya dari kita. We want the best for you. We try to always share with you. Jadi kita akan berusaha untuk selalu berbagi untuk kalian. Kita pun dari founders, keterbatasan kita nggak bisa ketemu kalian secara langsung. Oke, kita bikinin online course ini. Kalau memang misalnya nanti kita bisa bertemu lagi di batch-batch berikutnya, tanya aja Mbak Eksi, kapan sih mulai kelas lagi? Boleh langsung tanya ke Mbak Eksi. So, nanti akan bertemu dengan aku, Paula, Kelly, dan Domi saat di Jakarta. Ya. So, if not, it's okay. Miles not gonna separate us. Jadi kita akan ada online courses. Don't get stopped, jangan dihentikan oleh keterbatasan. Kondisi seperti ini, tetap belajar, tetap maju. Kalian mau ada sertifikat, kita kasih sertifikat. Yang penting gimana caranya kita terus berkembang. Thank you so much, guys, babies, Paula, Domi, Kelly. I miss you guys so much. Thank you so much buat yang udah join. If you have any questions, don't worry. Tanya langsung ke Mbak Eksi atau kalian bisa DM di @Supermodels Project atau @Gym Academy. Okay? Stay healthy, stay happy, and stay growing. Bye.